warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Umum, yaitu ulun sendiri Dani dan teman saya Bayu Liman Hidayat. Pada video kali ini kami akan membahas tentang psikologi modern dan yang kedua psikologi kontemporer. Nah, baik, langsung saja kita masuki kepada pembahasan yang pertama, yaitu psikologi modern. Dalam psikologi modern ini, memahami proses muncul psikologi modern yang melepaskan diri dari sistem filosofis pada masa sebelumnya. Hal ini terkait dengan beberapa aliran yang melatar belakangi hal tersebut. Jadi sebelumnya belum lagi masuk psikologi modern. Lalu pada masa ini muncul psikologi modern yang dilatar belakangi oleh beberapa aliran. Yang pertama, ada aliran strukturalisme. Nah, ini dikemukakan oleh Wilhelm Wundt. Nah, Wundt dan pengikutnya disebut sebagai strukturalis karena mereka berpendapat bahwa pengalaman mental yang kompleks itu sebenarnya adalah struktur yang terdiri atas keadaan-keadaan mental yang sederhana. Dan metode yang dipakai dalam strukturalisme ini adalah metode introspektif. Nah, metode introspeksi ini adalah orang yang menjalani sebuah percobaan diminta untuk menceritakan kembali pengalamannya atau perasaannya setelah ia melakukan suatu eksperimen. Sensasi seperti manis, pahit, dingin dapat diidentifikasi memakai metode introspeksi. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan aliran strukturalisme. Yang kedua ada aliran fungsionalisme. Nah, fungsionalisme adalah orientasi dalam psikologi yang menekankan pada proses mental dan menghargai manfaat psikologi serta mempelajari fungsi-fungsi kesadaran dalam menjembatani antara kebutuhan manusia dan lingkungannya. Dan juga fungsionalisme ini memandang bahwa psikologi tak cukup hanya mempersoalkan apa dan mengapa terjadi sebuah sesuatu, tetapi juga mengapa dan untuk apa suatu tingkah laku tersebut terjadi. Jadi tak hanya menanyakan apa dan mengapa terjadi sesuatu itu, akan tetapi lebih dalam, yaitu mengetahui mengapa dan untuk apa sesuatu tersebut terjadi. Fungsionalisme ini juga lebih menekankan pada aksi dari gejala psikis dan jiwa seseorang yang diperlukan untuk melangsungkan kehidupan dan berfungsi untuk penyesuaian diri psikis dan sosial. Di antara tokoh-tokoh yang terkenal dari aliran fungsionalisme ini adalah yang pertama William James, terus juga ada James Roland Angel, dan yang ketiga John Dewey. Nah, itu tadi fungsionalisme. Terus yang ketiga ada aliran behaviorisme. Pada aliran behaviorisme ini, peletak dasar aliran ini adalah Ivan Pavlov dan William McDougall. Nah, jadi itu tadi. Dan teorinya dikenal mengenai insting. Terkenal teori mereka ini adalah mengumumkan insting. Nah, menurutnya, insting adalah kecenderungan bertingkah laku dalam situasi tertentu sebagai hasil pembawaan sejak lahir. Jadi insting itu jar mereka adalah tingkah laku atau dalam situasi tertentu. Ini adalah pembawaan dari lahir, memang sudah ada dari lahir. Dan setelah eksperimen
setelah eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov, maka muncullah pendapat-pendapat lain sebagai aliran behaviorisme. Jadi makin banyak lagi pendapat-pendapat yang keluar dan disebut sebagai aliran behaviorisme ini. Inti dari aliran ini adalah sebuah asumsi bahwa jiwa bukan materi, sehingga tidak dapat diteliti secara langsung. Jadi bukanlah sebuah materi jar. Dan di antara tokoh-tokohnya yang terkenal yaitu ada John B. Watson. Terus juga ada B.F. Skinner. Nah, itu tadi. Terus yang keempat ada psikoanalisis. Nah, aliran yang keempat ini muncul pada tahun 1900 sebagai upaya memperdalam pandangan-pandangan psikologis dan mengkaitkannya melalui berbagai kemajuan dalam bidang kedokteran. Tokoh dalam psikoanalisis ini ada yang terkenal dengan tokoh Bapak psikoanalisis. Dan itu adalah Sigmund Freud. Teori dasar dari Sigmund adalah ide tentang alam sadar yang disebut dengan conscious mind versus alam bawah sadar yaitu unconscious mind. Seperti itu. Maksudnya, alam sadar adalah merupakan apa yang seseorang sadari pada saat-saat tertentu. Penginderaan langsung, ingatan, pemikiran, fantasi, perasaan yang Anda miliki. Tokoh lain dari aliran ini adalah Carl Gustav Jung. Ia mengklasifikasi kepribadian kita menjadi dua. Yang pertama ada introvert, yang kedua ada extrovert. Introvert ini adalah ciri-cirinya selalu mengutamakan dunia dalam, lebih suka dengan dunianya sendiri. Terus sifatnya juga adalah orangnya itu malu-malu, tidak suka bergaul dengan orang. Terus tidak suka fungsi-fungsi sosial dan menyukai privacy. Jadi intinya lebih suka menyendiri. Ini namanya introvert. Terus yang kedua, pribadi seseorang itu ada yang extrovert. Nah, ini bisa kita lihat dari sikapnya yang suka dunia luar, lebih suka dunia luar lah ibaratnya. Dan mudah bergaul, mudah mencari teman, mudah bersahabat karena suka bersosial. Terus juga menikmati aktivitas sosial serta tidak nyaman ketika sendirian. Nah, ini extrovert. Intinya sangat berlawanan antara introvert dan extrovert. Terus yang kelima ada aliran humanistik. Prinsip-prinsip utamanya adalah yang pertama, memahami manusia sebagai totalitas. Yang kedua, metode yang digunakan adalah life story. Yang ketiga, mengakui pentingnya personal freedom. Yang keempat, bersifat aktif dan dinamis. Yang kelima, pandangan humanistik banyak diterapkan dalam bidang psikoterapi dan konseling. Di antara tokoh-tokohnya adalah yang pertama ada Carl Rogers, yang kedua ada Abraham Maslow. Terus aliran yang terakhir yang keenam yaitu ada Gestalt. Kata Gestalt itu berasal dari bahasa Jerman yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah keseluruhan, esensi, totalitas, hal peristiwa, dan hakikat. Aliran ini memandang yang utama bukanlah sebuah elemen, akan tetapi adalah keseluruhan. Metode kerjanya adalah menganalisis unsur-unsur kejiwaan. Kesadaran dan jiwa manusia tidak mungkin dianalisis ke dalam elemen-elemen. Gejala kejiwaan harus dipelajari sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Nah, itu tadi. Di antara tokoh-tokohnya seperti M. Wiedermann, Kafka, dan W. Kohler. Nah, itu tadi ada beberapa elemen yang mempengaruhi atau melatar belakangnya munculnya sebuah psikologi modern. Nah, adapun pembahasan selanjutnya yaitu psikologi kontemporer nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Bayu Liman Hidayat. Nah, cukup sampai di sini dulu
pembahasan ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu Liman Hidayat. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang psikologi kontemporer. Langsung saja kita ke materi. Ya, psikologi kontemporer. Awalnya psikologi kontemporer dibahas bercampur dengan filsafat hingga Wilhelm Wundt mendirikan laboratoriumnya di Jerman dan membawa psikologi ke ranah empirik hingga terpisah dari filsafat. Ya, mungkin seperti itu kan. Ya, kelompok awal pendiri psikologi kontemporer rata-rata hidup di zaman perang dan berlatar belakang ilmu kedokteran. Nah, mereka mempelajari otonomi dan faal manusia. Lalu kemudian beralih ke dimensi mental manusia karena rasa penasaran yang mereka rasakan ketika menemukan kasus-kasus penyakit fisik yang sama sekali tidak berhubungan dengan kesehatan jasmani. Nah, pasien-pasiennya itu secara otomatis latar belakang keilmuan dan pengalaman ini mempengaruhi cara mereka memandang manusia. Nah, yang dapat kita lacak dari perkembangan psikologi itu kontemporer di masa awal yang menjadi dasar dari ilmu psikologi yang berkembang sejak sekarang ini gitu. Nah, psikologi kontemporer itu terpecah menjadi 3 mazhab besar, yaitu 1. Mazhab psikoanalisa, yang kedua mazhab behavioristik, nah yang ketiga mazhab humanistik. Nah, yang pertama itu mazhab psikoanalisa dan yang kedua mazhab behavioristik dan yang ketiga itu mazhab humanistik. Nah, kalau mazhab psikoanalisa yaitu mazhab psikoanalisa yang menekan analisis terhadap struktur kejiwaan manusia yang relatif stabil dan menetap ketenahan. Ya, kalau aliran ini dipelopori oleh Sigmund Freud 1856 sampai 1939 yang kemudian disempurnakan oleh Carl Gustav Jung dan Erik Erikson. Nah, itu kesimpulannya adalah menurut pandangan psikoanalisa, motivasi dasar manusia adalah struktur ID yang terikat pada prinsip mengejar kesenangan, hingga bisa dikatakan bahwa psikoanalisa beranggapan bahwa hakikat hidup manusia hanya untuk mengejar kesenangan semata. Nah, hedonisme seperti ya model hedonisme gitu lah. Nah, memuaskan impuls-impuls primitif, bukan ingin mencapai kualitas kemanusiaan yang lebih baik. Mazhab yang kedua yaitu mazhab behavioristik. Nah, behavioristik ini adalah aliran psikologi yang menekan teorinya pada perubahan tingkah laku manusia. Nah, aliran ini dipelopori oleh John Miller, B.F. Skinner, dan Neil Miller. Nah, mazhab behavioristik ini menolak bahwa struktur kejiwaan manusia yang relatif stabil dan menetap. Nah, mazhab behavioristik ini menolak bahwa struktur kejiwaan manusia itu relatif stabil dan menetap. Mereka berkeyakinan bahwa tingkah laku individu itu mudah berubah yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya menurut pandangan mazhab ini. Nah, manusia dilahirkan dalam kondisi kosong dan netral sehingga tingkah lakunya yang merupakan wujud dari kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk. Nah, mazhab yang ketiga ini yaitu mazhab humanistik. Nah, mazhab humanistik adalah aliran psikologi yang menekan pahamnya pada kekuatan dan keistimewaan manusia. Nah, menurut aliran ini manusia lahir dengan citra dan atribut yang baik dan dipersiapkan untuk berbuat baik pula. Di antaranya itu citra baik tersebut adalah sifat-sifat dan kemampuan khusus manusia saat berpikir,
berimajinasi, bertanggung jawab, dan berestika gitu. Nah, aliran ini memfokuskan dirinya pada hubungan antara manusia sehingga melupakan kebutuhan manusia akan agama. Nah, walaupun mengakui keberbedaan spiritualitas dalam struktur manusia, namun humanisme hanya menyadarkan dari pada metode penelitian ilmiah, sehingga temuan-temuan sebatas pada pengalaman spiritual versi ilmiah, bukan sekedar mengamati saja. Ya, mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya mengenai materi psikologi agama. Saya Bayu Liman Hidayat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.